Bacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun, di sebelah sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hati menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, serta peraturannya. Dengan demikian, engkau hidup dan bertambah banyak, diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku berhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau tidak mati, bila engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan layu dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menurut kepercayaan kepada Tuhan. Bukan demikianlah orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab Tuhan mengenal jalan yang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, bertobatlah
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan dan menawarkan kepada kita semua tentang jalan keselamatan, bahwa jalan keselamatan itu ditempuh atau dilalui melalui jalan salib. Memang jalan salib jika dilihat dari kacamata atau pemaknaan secara manusiawi belaka, jalan ini bukanlah jalan yang enak, jalan yang mudah, dan manusia bisa saja melihat merupakan sesuatu yang harus dihindari. Tetapi Yesus sendiri memberikan teladan, memberikan contoh, memberikan suatu bukti bahwa Dia sendiri yang menempuh jalan salib itu. Dan karena itu kita diajak untuk meneladani seperti Yesus sendiri, bahwa pada akhirnya jalan salib, penderitaan dan sebagainya yang ditempuh bukanlah sebagai sesuatu yang memberatkan, tetapi bagaimana lewat jalan salib kita diajak untuk melihat di balik itu bahwa ada karya keselamatan, di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang tersembunyi yang nantinya justru akan memberikan keselamatan kepada kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah merupakan masa pertobatan. Kita diajak untuk menyangkal diri kita diajak untuk ikut serta mengalami dan merasakan bagaimana penderitaan Kristus untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, lewat salib yang diberikan Yesus kepada kita, dan kita juga diajak untuk mau memikul, mau untuk berjalan bersama Yesus sendiri. Karena jalan salib inilah jalan yang akan memberikan keselamatan kepada kita semua. Dan kita sebagai murid-muridnya, sebagai orang-orang Kristiani, hendaknya tidak takut melewati jalan salib, karena Yesus terlebih dahulu sudah mengalahkan maut, dan kita diajak untuk senantiasa memiliki pengharapan bahwa di dalam kesulitan, di dalam jalan salib kita masing-masing, bahwa ada Yesus sendiri yang sebenarnya mengiringi dan menyertai kita semua.